Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabura Injil Klasi Siapin Selatan untuk kita senantiasa membaca, mendengarkan, dan merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk itu di hari ini bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 3, kemudian ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami. Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ketika kembali di hari ini, kami ada dalam program Tabura Injil Klasi Siapin Selatan untuk senantiasa kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman kebenaran Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami melangkah, kami menjalani hari-hari kehidupan kami, tugas kerja, aktivitas kami senantiasa berpedoman pada kebenaran firman-Mu, kami senantiasa hidup dalam jalan kebenaran itu sendiri. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman di dalam nama Yesus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-18, tetapi kita akan membaca dari ayat yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-18 dengan perikop pembacaan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kemudian ayat yang ke-14 dan seterusnya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian jauh bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, yang kita baca tadi dari ayat yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18, kembali menjadi tema perenungan bagi kita di hari ini. Orang Kristen adalah surat Kristus. Orang Kristen adalah surat Kristus. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menelaah akan tema ataupun tema perenungan kita, orang Kristen adalah surat Kristus. Ini mau menyatakan kepada kita tentang status kita, jati diri kita. Ketika kita mengaku percaya, ketika kita mengaku beriman kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka jadi jati diri kita sebagai orang Kristen adalah surat Kristus. Seperti yang disaksikan dalam bagian firman Tuhan kita di saat ini, khususnya pada ayat yang ketiga, dikatakan
Ayat yang ketiga bagian A dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah jati diri. Sekali lagi, surat kita adalah orang Kristen, adalah surat Kristus, merupakan jati diri sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita mengerti bahwa kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus, maka sekarang marilah kita memahami bahwa sebagai surat Kristus, kita semua harus mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita harus mencerminkan akan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Jawabannya karena surat Kristus berisi firman Tuhan yang adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Surat Kristus itu akan dibaca, akan dilihat, diperhatikan oleh orang banyak. Sehingga kita sebagai orang yang percaya merupakan surat Kristus, maka kita dalam praktek kehidupan kita, sekali lagi kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena saudara-saudara, kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan kita, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-18, kita akan menemukan kurang lebih 9 kali dikatakan tentang atau muncul kata kemuliaan yang diulang-ulang. Ditambah lagi ada kata dasar mulia yang disampaikan untuk menyatakan dengan sungguh di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, bahwa segala sesuatu ada di bawah kuasa dan kemuliaan Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, atau kita sebagai orang Kristen yang adalah surat Kristus, pastilah ketika kita sudah mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, pastilah kita atau orang itu sudah pertama mengalami dan mengakui bahwa Tuhan Yesus sudah membuka pikirannya untuk mengerti dengan sempurna. Pikirannya tidak tumpul untuk mengerti kehendak Tuhan. Bandingkan dengan ayat yang ke-14 pembacaan kita. Ketika kita belum menyatakan sebagai surat Kristus, maka kita terselubung, pemahaman kita tertutup. Tetapi ketika kita sudah menyatakan kemuliaan Allah, berarti kita sudah mengalami apa yang namanya mengakui bahwa Tuhan Yesus sudah membuka pikiran kita. Pikiran kita terbuka dalam iman untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, dia sudah mengalami dan mengakui bahwa Tuhan Yesus telah mengangkat segala penghalang dari dalam hatinya. Hatinya tidak lagi terselubung, tertutup untuk firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengisi dan menguasai hatinya. Firman Tuhan yang menyatakan, firman Tuhan yang membuka akan wawasan kehidupannya. Dalam dia melangkah, dalam menyatakan sebagai orang Kristen yang adalah surat Kristus. Kita bisa lihat bandingkan dengan ayat yang ke-15. Dan yang ketiga, dia sudah mengalami dan mengakui bahwa Roh Kudus yang menuliskan firman Tuhan di dalam hati, dan pada saat itu terjadi kemerdekaan di dalam kehidupan. Dia merdeka dari segala belenggu dosa, terbebas dari belenggu dosa, dari perhambaan dosa. Dia dimerdekakan oleh karena firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hati, di dalam kehidupan. Sehingga dia dimampukan untuk mampu meninggalkan segala belenggu, segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mampu ada pembaharuan hidup yang sungguh dalam kehidupannya. Segala belenggu dosa, ketakutan, belenggu kebinasaan sudah dimerdekakan oleh Tuhan sendiri lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib
Itulah yang menjadi kesaksian iman. Itulah yang menjadi sukacita. Itu yang menyatakan tentang bagaimana kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya, termasuk kita, adalah surat Kristus yang menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus benar-benar juru selamat. Tuhan Yesus benar-benar telah menebus kita, telah mengubahkan, telah meneguhkan kita dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dari kehidupan yang penuh dengan kebinasaan kepada kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, yang sudah dinyatakan dalam diri setiap umat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Dia yang maha mulia, Dia yang mengasihi dan menyelamatkan kita yang berdosa. Dan karena itu, mari kita tetap pancarkan kemuliaan Tuhan yang telah dituliskan dalam hati kita sebagai surat Kristus. Supaya benar-benar peran kita, jati diri kita, seperti tema perenungan kita, orang Kristen adalah surat Kristus, benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa yang kami imani, kami percayai dengan sungguh bahwa sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kami adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta emas, tetapi yang ditulis dengan Roh Allah, Roh Kudus Tuhan dalam luluh hati kami, sehingga kehidupan kami dibaharui, kehidupan kami senantiasa memuliakan Engkau ya Bapa Tuhan kami. Karena memang kami manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran yang kami boleh dengarkan di hari ini. Kiranya benar-benar makna firman kebenaran ini menjadikan kami sebagai orang yang percaya, menyatakan jati diri kami sebagai orang Kristen, orang yang percaya, orang yang beriman kepada Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Sebagai surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain, yang bisa disaksikan oleh orang lain segala kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa harus menyatakan tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang keteladanan yang sungguh di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus menyatakan kehidupan kami yang benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Yang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan-Mu ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di kayu salib. Dan Tuhan Allah Bapa di surga, kami memohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya hidup kami dibaharui, supaya ketika kami melangkah, kami menjalani kehidupan kami, tanggung jawab kami, pekerjaan kami, usaha kami, keseharian kami, benar-benar kami mulai menyatakan kehidupan yang dibaharui. Benar-benar kami boleh menyatakan kehidupan sebagai surat Kristus, karena kami percaya dan beriman kepada Engkau ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami sekali lagi untuk firman kebenaran bagi kami di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami dengan kuasa, dengan penyertaan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, tanggung jawab kehidupan kami. Baik ketika kami ada di dalam kehidupan, di rumah, di keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam aktivitas keseharian kami, tetapi juga dalam tanggung jawab iman kami sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada-Mu, untuk senantiasa menyaksikan tentang kebenaran-Mu lewat cara kehidupan sebagai surat Kristus yang ditulis dengan Roh Allah, Roh Kudus Tuhan, supaya benar nyata bahwa kami umat yang percaya dan beriman kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kami serahkan semuanya kepada Engkau, dan kami berdoa juga Tuhan untuk program Taburai Injil Kelas Yapen Selatan ini, untuk meratakan kebenaran firman-Mu setiap hari dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan pertolongan Tuhan ini, sehingga lewat program atau acara Taburai Injil ini dalam channel YouTube Kelas Yapen Selatan ini senantiasa menjadi sukacita, menjadi alat kesaksian
untuk menyatakan kebenaran dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan secara pribadi, tetapi juga dalam persekutuan, bahkan dimanapun kami pergi dan berada. Terpuji namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Tabur Injil Klasik Siapin Selatan di hari ini. Mari kita terus saksikan program Tabur Injil Klasik Siapin Selatan setiap hari dalam channel YouTube Klasik Siapin Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.